Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Joni Herman Mendreva, Kepala SMP Negeri 1 Gunung Stoli Selatan, Kecamatan Gunung Stoli Selatan, Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu guru hebat, apakah Bapak Ibu guru pernah mengalami seorang siswa melakukan kesalahan? Apa tindakan yang Bapak Ibu lakukan? Apakah menghukum siswa tersebut? Apakah memarahinya, membuli, ataupun memanggil orang tua, atau mungkin lebih ekstrim lagi melakukan hukuman secara fisik? Jika Anda melakukan tindakan tersebut kepada murid yang melakukan kesalahan, misalnya melakukan hukuman fisik ataupun melakukan hukuman secara verbal, ini akan membuat murid tersebut seakan-akan menjadi murid yang gagal, tidak punya harga diri di depan teman-temannya maupun di hadapan guru. Bagaimana Anda merespon atau bertindak ketika murid Anda melakukan kesalahan di kelas? Untuk menyikapi hal tersebut, kita akan membahas tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, pendidik dan tenaga kependidikan pada awalnya kurang siap dalam melakukan perubahan. Guru sepertinya sudah merasa nyaman dalam menggunakan kurikulum 2013. Berbagai macam perubahan dilakukan, salah satunya diantaranya adalah cara menangani siswa yang melakukan kesalahan. Kebiasaan kita selama ini, bila ada siswa yang melakukan kesalahan, terkadang guru tidak memaafkan, atau ada juga yang langsung memaafkan, atau bahkan melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Pelanggaran tata tertib sekolah ataupun kesalahan yang dilakukan murid di sekolah merupakan hal yang seringkali terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, masih terdapat guru yang melakukan kekerasan fisik saat memproses siswa yang bersalah, memarahi, menghukum murid dengan sebuah hukuman yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukannya. Sudah tentu, sebagai pemimpin pembelajaran, saya perlu mengambil tindakan melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, saya menanggapinya dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban ataupun murid, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah tersebut. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Dalam penerapannya, segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau lebih baik. Tahapan yang kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini akan ditampilkan contoh video segitiga restitusi.
Selamat menyaksikan. Siang, Pak. Silakan duduk ya. Ya, Pak. Kira-kira ada apa ya? Sepertinya ada masalah. Ya, Pak. Saya marah sama dia di kelas. Masa dia tuduh saya nyontek PR-nya di kelas? Saya marah, Pak. Saya balik memarahi dia dan mendorong badannya hingga terjatuh di depan kelas. Oh begitu. Memang kalau Bapak dilakukan seperti itu, pasti Bapak juga akan marah dan kesal. Lalu kemudian kamu melakukan apa sama dia? Saya langsung membentak-bentak dia, Pak. Mendorong badannya dan dia terjatuh di depan teman-teman yang lain di depan kelas. Berarti kamu melakukan itu karena sesuatu alasan, bukan? Iyalah, Pak. Saya tidak mungkin diam saja. Saya harus membela diri dong. Masa dia tuduh saya nyontek PR-nya? Ya, wajarlah. Apakah dia terluka pada saat itu? Tidak, Pak. Ya, memang kalau mempertahankan harga diri itu memang penting buat kamu. Untung dia tidak membalas dan tidak terluka. Dan kamu juga pada saat itu tidak bertindak jauh lagi. Hanya marah dan mendorong dia. Ya, Pak. Untung tindakan saya tadi tidak membuat dia terluka. Nah, pastilah. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar ya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya, Pak. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu saat kamu membentak-bentak Dian. Apakah kira-kira tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Ya enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Ya. Jadi keyakinan dan prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, sebenarnya saya tidak suka marah-marah, Pak. Saya sangat menghargai orang lain kok. Mungkin waktu itu saya sangat emosi, jadi menunjukkan sikap tidak menghargai orang lain. Kamu meyakini apakah menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Kita setuju dengan itu. Kita harus saling menghargai, namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Iya, Pak. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya harus lebih bersabar dan mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira menurut kamu tidak bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau memang kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu menjadi orang seperti apa? Saya jadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak, dan senantiasa proaktif. Kira-kira itu menurut kamu rasanya menjadi orang seperti yang kamu inginkan itu seperti apa ya? Ya, nyaman lah, Pak. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Ya, Pak. Kasih. Baik, terima kasih Ami. Penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah bukan hanya saja memberikan dampak kepada para guru, tapi juga memberikan dampak secara umum di lingkungan sekolah dan juga kepada siswa yang melakukan kesalahan. Dampaknya antara lain, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi siswa belajar dari kesalahan apa yang dia perbuat. Selanjutnya, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah tawaran bukan untuk paksaan kepada siswa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Selain itu, restitusi bukan saja untuk mengoreksi diri siswa, tetapi yang biasanya mengomentari kesalahan temannya. Dengan segitiga restitusi, siswa dapat mengomentari dirinya sendiri. Selanjutnya, restitusi juga lebih fokus kita kepada apa yang diinginkan siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Masih banyak dampak-dampak yang lebih memberikan dampak positif di lingkungan sekolah. Maka dengan adanya segitiga restitusi, siswa tersebut dapat kembali ke dalam kelompoknya. Sekarang ini, penerapan segitiga restitusi di sekolah telah memberikan dampak kepada guru dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam berbuat kesalahan. Dan juga siswa memiliki kepercayaan diri setelah dia berkolaborasi dengan guru yang menangani kesalahannya. Jadi di sini siswa mampu menyelesaikan masalahnya seperti apa yang dia inginkan.